Baru membela Teh Novi. Iya, baru Nah, bergabung membela Novi. setelah melihat konflik Novi dengan Agus yang cukup lama ini, sudah ada apa nih kayak ada di pikiranmu Kak, strategi seperti apa nih untuk Yang pertama tentu kami akan memilah-milah ya, milah-milah kasus ini memang akan kami bawa kemana, itu yang pertama. Karena memang kasus ini basicnya atau dasarnya memang antara hubungan Teh Novi dengan Agus gitu. Yang kemudian ini alhamdulillah sudah sampai di titik ujung ya, yaitu kemudian di institusi yang memang memangku Undang-Undang 09/1961 itu, yaitu Kemensos. Nah ini kemudian kami berharap ini ada tindak lanjut yang lebih baik sehingga penyelesaiannya pun sesuai harapan semuanya, baik itu donatur, kemudian Teh Novi maupun Agus. Di sisi lain memang ada aspek-aspek yang sangat merugikan Teh Novi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam. Ini yang harus kami benahi lebih lanjut, yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Maksudnya mungkin dalam inisial R ya, atau Iya. itu yang akan ditempuh jalur hukum. RDL. Oh, RDL. Iya. Biasanya gitu. Oh, berarti dalam waktu dekat akan dilaporkan terkait apa nih, atas pencemaran nama baik atau Nanti teman-teman kita undang langsung di Polda tentunya atau di Mabes ya. Pak Teh Novi dapat award di kemarin seperti apa Pak kemarin? Iya, alhamdulillah Teh menang lagi 2 kali jadinya ya. Tahun 2023 sebagai Indonesian Trending Social Act dan 2024 alhamdulillah menang lagi. Ya ini kan 2 tahun berturut-turut menang sebagai Trending Social Act gitu ya. Maksudnya penggiat sosial yang paling trending di Indonesia ya. Artinya segala apa yang dilakukan oleh Teteh dan yayasan maupun timnya itu bermanfaat cukup luas gitu ya. Yang teman-teman mungkin bisa, atau yang nonton live-nya itu kan ada statement di sana bahwa ini adalah prestasi bukan sensasi gitu. Jadi itu sih. Cukup. Jadi sudah disomasi, udah datang per kemarin ya akhirnya. Per kemarin kita udah terima dan kita udah siapin jawaban sebenarnya gitu. Tapi memang kenapa kami tidak menanggapi terlalu serius, karena memang somasinya juga tidak serius ya. Tidak serius dalam artian pasal-pasal yang juga dituduhkan kepada Teh Novi sama sekali ya tidak relevan ya. Karena memang di dalam somasi itu tidak tertulis atau tidak tercantum dasar hukum apa sehingga klien mereka itu merasa dirugikan gitu. Dalam hal ini status uangnya gitu. Harus ada alas haknya sehingga kemudian mampu menyatakan bahwa itu adalah uangnya Agus gitu. Isinya apa aja sih Mbak? Poin-poinnya Mbak, ada berapa poin yang dalam surat somasinya, ada berapa poin isinya Mbak? Dari Alvin Lim. Banyak poin ya. Banyak. Ada banyak poin. Ada 4 titik dengan banyak poin. Ya. Salah satunya tentang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang gitu. Yang ini jauh banget ya sebenarnya gitu. Dari donasi kemudian tindak pidana pencucian uang gitu. Yang mana sebenarnya Bang Alvin pun harusnya paham tentang itu, bahwa tindak pidana pencucian uang ini harus dibuktikan dulu pidana pokoknya baru kemudian ke sana gitu. Tapi dari jawaban kita ya ntar. Yang jelas kita sudah siapkan jawaban daripada somasi tersebut yang dalam waktu dekat kami kirimkan sesuai dengan tanggal respon yang ada di dalam surat somasi dari Pak Alvin Lim. Tentang Banyak banget disabilitas ya. ya, Banyak tentang banget. disabilitas, undang-undang disabilitas yang sebenarnya itu nanti akan masuk ke tahap kami selanjutnya, di mana kemudian siapa yang mendapat manfaat dari Agus ini lebih lanjut, maka dialah yang akan kena di dalam itu ya, di dalam pasal itu. Memanfaatkan orang disabilitas. Mbak tadi yang bilang artinya somasinya nggak serius dan main-main, itu mungkin yang isinya tentang pencucian uang Mbak, atau seperti apa? Iya, tidak serius itu dalam artian kami menanggapi sesuatu yang memang sesuai fakta hukum dan juga sesuai dengan data-data hukum begitu. Nah, sampai tadi ya kita membaca kemudian menelaah, sama sekali kami tidak menemukan file-file pendukung ya
Di dalam hal ini alas hak di mana kemudian klien mereka yang dinyatakan mengalami kerugian, tapi di dalam somasi tidak ada sama sekali. Udah? Oke. Udah. Apa? Kita balik lagi ke si Agus sendiri nih kan, uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan belum sih Bang yang 98 juta itu? Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya gitu. Itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan transparansi gitu kan untuk pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Tenovi sendiri memang akan ini nggak sih langsung mempertanyakan gitu loh. Itu kan bisa dibilang haknya yang harus dikembalikan walaupun itu memang sudah untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Itu gimana dari Tenovi sendiri? Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos. Gitu. Posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Gitu. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, aturan kita. Gitu. Kalikan menurut abang? Itu kembali lagi pada jawaban yang tadi gitu. Itu hasilnya nanti ya, karena itu secara utuh dan komprehensif tentang uang gitu. Itu bermuara nanti pada Kemensos gitu. Jadi seperti apa pertemuan di Kemensos itu nanti kita saling buka bukti, mungkin kita saling berargumentasi. Nah, dengan kehadiran negara di dalam permasalahan ini, ya ini yang menjadi rule bagi kita nantinya. Semuanya. Makanya kami berharap juga semua elemen pihak-pihak yang terkait dalam cabang-cabang permasalahan ini juga harapan kami itu dapat dihadirkan sehingga kita ketemu titik temunya secara utuh. Gitu. Bang, beberapa pengacara termasuk Bang Firdaus sendiri Bang yang bilang ini uang donasi nggak perlu lagi dikembalikan ke Agus ya atas alasan apa saya lupa. Nah, ini akan menjadi acuan abang juga sih dan kakaknya. Sebenarnya lebih ininya bukan tidak untuk dikembalikan Agus bukan ya. Tapi klien kami sudah pada tahap ketika membawa kasus ini ke kementerian, pada tahap sudah pada fase ketika Agus mau diobati, tidak mau diobati, itu sudah bukan dari kewajiban Tenovi lagi begitu. Lebih ke sana sih sebenarnya gitu. Berarti kalau misalkan tidak ada pengembalian gitu, Bang, sudah melalui Kemensos, mereka ternyata tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang sudah dipakai itu, apa kedepannya yang akan Abang lakukan? Nah, tapi kan dari pihak donasi sudah ada kuasa hukum, donatur gitu. Itu sudah ada kuasa hukum dan mereka juga sudah melakukan langkah hukum dengan gugatan keperdataan gitu. Nah, kita juga belum dapat gugatan sehingga kita belum bisa mengetahui apa substansi daripada gugatan tersebut, sehingga kami pada fase menunggu itu gitu. Tetapi langkah Kemensos ini kami harapkan bisa menyelesaikan semuanya. Bang, tapi kan Kemensos tadi bilang uang tujuan awal kan untuk pengobatan Agus, tapi kalau digunakan untuk hal lain di luar untuk pengobatan Agus, artinya apa itu Bang? Pelanggaran nggak Bang? Jadi semuanya itu nanti kita serahkan ke Kemensos, karena setelah mediasi mungkin Kemensos juga harapan kami memberikan rekomendasi yang menjadi rujukan daripada kami untuk melakukan langkah-langkah apa selanjutnya. Itu saya rasa. Bang Geri gimana tanggapannya? Kan orang tahu dari awal nih, ya terus tiba-tiba ternyata uang dipakai nih ya kan, terus Kemensos tadi udah bilang bahwa uang harus digunakan untuk tujuan awal pengobatan Agus, ternyata dipakai untuk yang lain nggak boleh itu. Nah, abang gimana ngeliatnya? Kalau nggak boleh itu umumnya ada dua ya, antara bisa nggak boleh dimarahin dimaafin, atau nggak boleh tapi harus dibalikin gitu ya. Itu balik lagi nanti kita rundingkan dengan para pihak baik penyelenggara maupun donatur
penyelenggara tuh Bang Densu ya, gitu kan. Nanti seperti apa tuh? Itu aja sih. Jadi ya, itu aja dulu ya mungkin ya. Oke.